Hai teman-teman, kembali lagi di Pinso. Kali ini kita akan belajar bareng menggambar dan mewarnai ABCD. Kamu ikuti langkah-langkahnya ya, kita akan membuat abjad bersama-sama. Dan nanti setiap abjadnya kita juga akan buat gambar di dalamnya. Persiapkan peralatan yang digunakan. Yuk kita mulai. Pertama kita akan buat sketnya terlebih dahulu. Untuk sketnya kita akan buat huruf A yang besar seperti ini. Kamu ikuti langkah-langkahnya ya. Untuk pembuatan sket ini, kamu bisa gunakan spidol yang kecil. Nah, kurang lebih untuk sket A-nya seperti ini. Lanjut kita buat A kecil. Kita buat bulat seperti ini, lanjut kita buat garis tepinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk huruf A-nya. Kita lanjut untuk proses berikutnya, yaitu penebalan outline. Penebalan outline di sini gunanya untuk membuat garis lebih tajam, membuat karakter lebih tampak, dan tentu juga membuat lebih rapi. Kamu bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, hasilnya semakin menarik kan? Kita lanjut untuk proses pewarnaan. Untuk proses pewarnaan kita akan gunakan warna poster, yang dimana warna poster ini memiliki kepekatan yang bagus, mudah rata, dan hasilnya lebih menonjol kalau di bidang kertas seperti ini. Kamu ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama kita akan warnai dengan warna merah. Kamu lakukan seperti ini mengikuti garis yang sudah kita buat, dan tentunya juga lakukan dengan hati-hati agar cat tidak keluar dari garis. Nah, seperti itu ya kurang lebih untuk pewarnaan pertama. Kita lanjut untuk pewarnaan berikutnya. Untuk pewarnaan selanjutnya kita akan warnai dengan warna oranye. Untuk warna oranye sendiri warna sekunder. Jadi warna oranye itu perpaduan antara warna kuning dan warna merah. Kamu bisa ikuti cara menggambarnya. Ataupun kalau teman-teman mau membuat oranye sendiri bisa menggunakan percampuran warna tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk proses pewarnaan hurufnya. Gimana, semakin keren kan? Kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu proses finishing. Proses finishing ini untuk mempertegas outline-nya lagi. Yang terkena cat pas kita pewarnaan, yang kurang rapi, yang kurang tegas, kita rapikan di proses ini. Kamu lakukan mengikuti garis yang sudah kita buat atau outline yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk proses menggambar abjadnya. Kita lanjut untuk pembuatan bendanya. Kira-kira benda apa ya yang cocok yang berawalan huruf A ini? Ya, kita akan membuat apel. Apel. Untuk proses pembuatan apel, kita mulai dari pembuatan sketnya terlebih dahulu. Untuk sketnya kita buat seperti ini. Nah, kamu ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, kurang lebih untuk apelnya seperti itu. Kita lanjut untuk proses berikutnya, yaitu proses penebalan apelnya. Masih sama, kita menggunakan spidol yang besar. Tujuannya agar garis lebih tegas, lebih kuat, dan tentunya juga lebih menarik. Kamu ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hasil gambar apelnya. Selanjutnya kita masuk di proses pewarnaan. Untuk warna apel sendiri kita akan warnai dengan warna hijau. Untuk warna hijau sendiri ini juga warna sekunder. Jadi warna hijau itu dibuat dengan perpaduan antara warna kuning dan warna biru. Kamu bisa ikuti ya langkah-langkahnya. Nah, kurang lebih seperti itu kita lakukan mengikuti garis yang sudah kita buat dan diusahakan rapi. Menggunakan kuas yang kecil agar hasilnya lebih rapi seperti ini. Nah, selesai ya untuk proses pewarnaan bagian apelnya. Kita lanjut untuk pewarnaan bagian daun. Untuk daun di sini juga kita warnai dengan warna hijau. Lanjut kita warnai batangnya. Untuk batangnya kita warnai dengan warna coklat. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, setelah selesai untuk proses pewarnaan, kita lakukan finishing akhir, yaitu penebalan outline kembali agar garisnya lebih tampak dan juga hasilnya lebih rapi. Nah, kurang lebih seperti itu ya hasilnya. Gimana? Semakin menarik kan? Kamu bisa belajar untuk menggambar, mewarnai, dan tentu juga mengenal abjad di proses menggambar kali ini. Kamu bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Lanjut kita akan buat gambar yang kedua, yaitu membuat abjad B. Kita mulai pembuatan sketnya terlebih dahulu. Untuk sketnya di sini kita mulai dengan B yang besar. Kamu ikuti langkah-langkahnya ya, pasti nanti makin seru. Nah, kurang lebih seperti itu. Selesai untuk pembuatan B besar, kita masuk di pembuatan B kecil. Untuk B kecilnya kita buat seperti ini. Kamu ikuti langkah-langkahnya ya.
Nah, setelah selesai untuk pembuatan sketch B kecilnya, kita lanjut untuk proses penebalan outline. Untuk penebalan outline di sini kita menggunakan spidol yang besar. Tujuannya agar garis lebih tegas, lebih kuat, dan tentunya juga karakter lebih tampak. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk proses pembuatan B-nya. Kita lanjut untuk proses pewarnaan. Untuk warna pertama kita gunakan warna biru. Untuk warna biru di sini warna primer. Jadi warna biru itu tidak bisa dibuat dengan warna apapun. Teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya dan cara aku menggambar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gunakan kuas yang kecil agar hasilnya lebih rapi, tidak keluar dari garis, dan tentunya juga membuat karakter lebih tampak. Nah, selesai ya untuk proses pewarnaan bagian B besarnya, kita lanjut untuk pewarnaan B bagian kecil. Untuk B bagian kecil, kita akan warnai dengan warna kuning. Untuk warna kuning ini sama ya, warna primer. Jadi warna kuning itu tidak bisa dibuat dengan warna apapun. Nah, kamu lakukan seperti yang saya lakukan, ikuti langkah-langkahnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk proses pembuatan abjadnya. Gimana, semakin menarik kan? Nah, setelah selesai untuk pewarnaan, kita lanjut untuk proses penebalan outline kembali atau merapikan outline yang kena cat, yang kurang rapi, yang kurang tegas. Di proses ini kita lakukan. Nah, gimana? Semakin mantap kan gambarnya? Kita lanjut untuk bendanya. Kira-kira benda apa ya yang cocok dengan huruf B ini? Benar, kita akan buat bola. Untuk bolanya kita buat bulat seperti ini. Lanjut kita buat motifnya. Nah, setelah selesai untuk proses sketnya, kita masuk di tahap selanjutnya, yaitu penebalan outline. Nah, setelah selesai untuk proses penebalan outline, kita masuk di proses pewarnaan. Untuk warna pertama, kita aplikasikan warna oranye. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk warna oranye-nya. Untuk oranye sendiri, ini juga warna sekunder. Jadi warna oranye itu perpaduan antara warna kuning dan warna merah. Kamu bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, selesai di bagian ini, lanjut kita masuk di bagian selanjutnya. Masih dengan menggunakan warna oranye. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk proses dan hasilnya. Kita lanjut untuk pewarnaan berikutnya. Untuk pewarnaan berikutnya ini kita akan gunakan warna ungu. Untuk warna ungu sendiri juga warna sekunder. Jadi warna ungu itu perpaduan antara warna merah dan warna biru. Kita lakukan bagian sisi sebelahnya untuk warna ungunya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk prosesnya. Kamu bisa ikuti. Untuk pewarnaan selanjutnya kita akan warnai dengan warna abu-abu. Untuk membuat warna abu-abu, ini bisa dipadukan antara warna putih dan warna hitam. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk proses pewarnaannya. Gimana? Semakin menarik kan? Selanjutnya kita akan pertebal kembali outline-nya. Yang terkena cat, yang kurang rapi, kita rapikan di proses ini. Wow, semakin menarik kan? Nah, gimana sudah jadi kan untuk menggambar huruf B-nya dan juga benda yang berawalan huruf B? Kita masuk di gambar yang ketiga, yaitu huruf C. Untuk huruf C-nya kita juga buat dua. Yang pertama kita buat C yang besar terlebih dahulu. Untuk membuat sketch C-nya ini juga bisa menggunakan spidol yang kecil. Nah, setelah C besar selesai, kita lanjut di C kecilnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selesai ya untuk proses sketchnya, kita masuk di tahap selanjutnya, yaitu proses penebalan outline.
Untuk penebalan di sini gunakan spidol yang besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Lakukan mengikuti garis yang sudah kita buat dan juga pastikan rapi. Nah, selesai ya untuk proses penebalan outline, kita masuk di proses selanjutnya, yaitu proses pewarnaan. Untuk pewarnaan pertama, kita gunakan warna kuning. Kita aplikasikan ke C bagian yang besar, kurang lebih seperti ini. Nah, kamu ikuti terus ya langkah-langkahnya dan juga cara aku menggambar. Nah, selesai ya untuk proses pewarnaan bagian C-nya, kita masuk di gambar berikutnya, yaitu C kecil. Untuk C kecil, kita akan warnai dengan warna hijau. Nah, masih sama, kita mengikuti garis yang sudah kita buat dan diusahakan menggunakan kuas yang kecil, agar hasilnya lebih rapi. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk proses dan langkah menggambar C-nya. Nah, setelah selesai untuk pewarnaan, kita masuk di tahap akhir, yaitu penebalan outline untuk menegaskan kembali garis yang terkena cat dan kurang rapi. Nah, setelah selesai untuk huruf C-nya, kita masuk di benda yang berawalan huruf C. Kira-kira apa ya bendanya? Ya, kita akan buat celana. Kurang lebih untuk sketch celananya seperti itu ya. Di sini kita akan membuat celana pendek. Kamu ikuti langkah-langkahnya ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah selesai untuk sketnya, kita masuk di penebalan outline. Untuk penebalan outline masih sama, kita menggunakan spidol yang besar. Kamu lakukan mengikuti garis yang sudah kita buat dan tentunya juga agar garis lebih menonjol. Nah, selesai ya untuk proses penebalan outline-nya, kita masuk di proses pewarnaan. Untuk pewarnaan, celana ini kita akan gunakan warna oranye. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gimana? Proses menggambarnya semakin menarik kan? Mulai dari kita menggambar huruf A, yang dimana benda awalannya ada apel. Selanjutnya gambar yang kedua kita membuat huruf B, yang dimana bendanya yang berawalan huruf B ada bola. Dan yang terakhir kita akan buat huruf C, yang dimana benda awalannya kita akan membuat celana. Kamu ikuti langkah-langkahnya ya, kurang lebih seperti ini prosesnya. Nah, kita lakukan proses ini dengan hati-hati mengikuti garis yang sudah kita buat. Dan tentunya yang harus dipastikan kita menggunakan kuas yang kecil. Untuk kuas di sini saya menggunakan 3 ukuran. Ada ukuran 1, ukuran 2, dan ukuran 3. Nanti bisa disesuaikan dengan bidang yang kita warnai. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk proses pewarnaan. Kita lanjut untuk proses berikutnya, yaitu penebalan outline. Untuk penebalan outline, kita akan gunakan spidol yang besar kembali. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Wow, semakin menarik kan? Kurang lebih seperti itu untuk hasil menggambar kali ini. Terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena saya akan terus berbagi cara menggambar, mewarnai, dan mengasah kreativitas lainnya. Bye-bye dan sampai jumpa di video aku berikutnya.